perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Resolusi Konflik Ambon 1999 sampai 2002. Pelajaran berharga dalam menjaga perdamaian di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman masyarakat yang tinggi, namun tanpa disadari, ketidakmampuan mengelola keberagaman dan ketidaksiapan sebagian masyarakat menerima keberagaman mengakibatkan terjadinya berbagai konflik yang membahayakan keutuhan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman dan kemampuan dalam mencari solusi penyelesaian konflik atau dikenal dengan istilah resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan bagian dari strategi penciptaan perdamaian yang memiliki tujuan khusus untuk mengatasi konflik dari akar masalah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik, terutama faktor struktural, kultural dan tindakan yang menjadi penyebab konflik menjadi perhatian khusus dari resolusi konflik. Lambang Trijono, 2018. Resolusi konflik sebagai bidang ilmu khusus tersendiri mulai berkembang pada era pasca Perang Dingin. Resolusi konflik awalnya mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ketika perkembangan senjata, nuklir dan konflik antara negara, adik kuasa mulai mengancam kehidupan manusia. Sekelompok ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu melihat manfaat mempelajari studi konflik sebagai sebuah fenomena umum dalam melihat konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia, konflik antar komunitas, konflik antara sipil dan militer. Huff, Oliver, dan Tom, 2000. Di Indonesia, resolusi konflik menjadi studi yang menarik selepas reformasi 1998, di mana muncul berbagai konflik horizontal dan vertikal yang mengancam keamanan nasional. Pada tahun 2021, UGM mendirikan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, yang merupakan program S2 pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang memusatkan perhatian pada kajian perdamaian dan konflik. Selain UGM, Universitas Pertahanan juga memiliki prodi damai dan resolusi konflik. Sebagai negara yang memiliki multi-etnik agama dan budaya, Indonesia dapat menjadi laboratorium dalam mempelajari model penyelesaian konflik dan perdamaian. Konflik di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni konflik yang bersifat horizontal dan konflik vertikal. Pada era Soekarno, konflik yang bersifat vertikal diselesaikan dengan cara operasi militer dan pemberian amnesti, seperti pemberontakan Madiun 1948, di atau TI, RMS, PRRI atau Permesta dan G30 SPKI dalam pemberontakan. DI atau TI Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 10 tahun ke-1959. Pertimbangan Presiden Soekarno memberikan amnesti adalah mempertimbangkan jasa-jasa mereka pernah ikut berjuang membela kemerdekaan Indonesia. Dalam pemerintahan Orde Baru, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada program pembangunan RPILTA Rencana Pembangunan 5 tahun, dengan penekanan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, infrastruktur secara merata menyebabkan gejolak pemberontakan di daerah mengalami penurunan. Dengan pendekatan keamanan dan birokrasi yang kuat, pemerintahan Orde Baru dapat menjaga stabilitas politik nasional. Perubahan politik di era reformasi 1998 memunculkan berbagai konflik yang sifatnya vertikal dan horizontal yang berbasis pada ikatan primordial agama, suku, budaya, dan sejarah. Lepasnya Timur Timur dari NKRI tahun 1999 dan peningkatan eskalasi konflik Aceh, Ambon dan Papua, oleh banyak pihak memprediksi akan terjadinya teori domino effect di Indonesia, di mana kemerdekaan Timur Timur akan diikuti oleh Papua, Aceh, Ambon dan selanjutnya bubarnya Indonesia. Sesuatu yang sulit dibayangkan sebelumnya. Kota Ambon yang telah lama menjadi kota multikultural dan memiliki kekuatan kearifan lokal yang kuat. Masyarakat Ambon memiliki hubungan kekerabatan dan pertemanan yang erat bisa terlibat dalam konflik horizontal ke-1999. Orasi ilmiah ini yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari hasil penelitian kolaborasi di tahun ke-2012 antar Universitas Patimura dan Dewan Ketahanan Nasional, yang saat itu dipimpin oleh Letjen Bambang Darmono, yang menjadi informan penelitian, para raja negeri, para tokoh agama, akademisi, yang mengikuti dan menandatangani perjanjian damai Malino II. Kami juga berkesempatan melakukan
In-depth interview wawancara mendalam kepada anggota Laskar Jihad Ambon. Salah satunya Panglima Laskar Jihad Ustadz Jafar Umar Talib di tahun 2016 dengan dukungan dari Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono dan Dubes RI untuk Belanda I Gusti Agung Wasaka Puja. Kami berkesempatan melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam dengan diaspora keluarga ex-KNIL asal Maluku di Den Haag, Belanda. Yang kami wawancara adalah generasi kedua dan ketiga. Penyelesaian damai konflik Ambon menjadi contoh penyelesaian konflik yang dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pendekatan, yakni 1. Pendekatan keamanan, 2. Dialog damai, 3. Optimal potensi damai, 4. Perjanjian damai, 5. Rehabilitasi dan penegakan hukum. 1. Pendekatan keamanan. Dalam pendekatan keamanan, security approach kekuatan intelijen memainkan peran terdepan dalam melakukan deteksi dini sebelum datangnya ancaman. Banyak pihak berpendapat TNI dan kepolisian memiliki perangkat intelijen tetapi gagal melakukan deteksi dini dalam mengantisipasi peristiwa berdarah. 19 Januari tahun 1999, peristiwa konflik Ambon bukan suatu peristiwa yang terjadi secara spontan, tetapi melewati perencanaan yang matang. Samsul Rizal Panggabean, peneliti konflik dari UGM, menyatakan peristiwa 19 Januari tahun 1999 menunjukkan kegagalan negara melindungi warga negara. Publik selalu menuduh intelijen Indonesia lemah, sehingga muncul berbagai kerusuhan selepas era Soeharto. Mereka lupa sistem telah berubah. Di era Orde Baru, menerapkan sistem otoriter, serba rahasia. Keputusan dapat diambil secara cepat. Intelijen bisa melakukan tindakan represif. Berbeda dengan era demokrasi, pengguna intelijen sering mencuci tangan. Berbeda di era Orde Baru, pengguna intelijen bertanggung jawab. Hendro Priyono, 2021. Contoh wawancara mantan Pangkop Kamtib Jenderal Sudomo, Selasa, 30 November tahun 2004, tentang Petrus. Ini berbeda di era reformasi. Kasus kematian Munir yang menjadi korban agen intelijen pilot Garuda Polikarpus, BAKIN di bawah kepemimpinan Jamaulani, mengalami banyak hambatan. BAKIN berada pada keadaan yang menyedihkan. Di satu sisi karena faktor krisis ekonomi, BAKIN 1998 mendapatkan dana APBN yang minim. Di sisi lain, pasca Perang Dingin, BAKIN tidak lagi mendapatkan dukungan dan bantuan negara barat. USS Ken Conboy, 2008, pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dengan mengirimkan pasukan TNI dan Polri adalah suatu keputusan yang tepat pada saat itu. Penempatan pasukan TNI dan Polri yang di BKO dari pusat untuk pengamanan sementara waktu dapat menurunkan eskalasi konflik, tetapi tidak dapat mengakhiri konflik, karena kehadiran TNI dan Polri fungsinya untuk pengamanan, bukan menyelesaikan akar permasalahan konflik. Meskipun pasukan keamanan TNI dan Polri telah terlibat dalam misi perdamaian pasukan Garuda Peacekeeping dari tahun 1957, tetapi TNI dan Polri saat kerusuhan Ambon belum dilatih sebagai pasukan yang mendamaikan kerusuhan dengan motif SARA. Salah satu peran TNI dan Polri dalam konflik Ambon adalah menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat terbuka untuk pengungsian. Markas TNI yang paling terbanyak menampung para pengungsi dari semua komunitas agama adalah Lantamal, pangkalan utama TNI Angkatan Laut, yang terletak di negeri Halong Ambon. Selain Lantamal ada juga Sekolah Pendidikan TNI Etsuli Ambon, yang menampung pengungsi dari dua komunitas. Pengungsi yang terdata di Lantamal Halong sekitar 30.000 pengungsi. Masyarakat Ambon memilih mengungsi di Lantamal Halong Ambon karena aman dan strategis. Dapat menggunakan kapal laut meninggalkan Ambon. Lambang Trijono, 2001. Bukan hanya masyarakat yang mengungsi tetapi juga BRIMOB. Saat gudang senjata BRIMOB wilayah Tantui Ambon diserbu oleh milisi bersenjata, sebagian anggota BRIMOB mengamankan diri dan persenjataan di Lantamal Ambon. 2. Dialog damai. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan konflik adalah membangun dialog antara kelompok. Berkonflik dengan adanya dialog secara langsung ke masyarakat diharapkan bisa membangun kesadaran pemahaman yang sama untuk menghentikan konflik. Panglima ABRI Jenderal Wiranto kemudian menugaskan 19 perwira tinggi dan menengah asal Maluku untuk pulang kampung berdialog dengan masyarakat, mencari solusi untuk mendamaikan Ambon.
Presiden B.J. Habibie menugaskan para menteri ke Ambon, mendengar masukan masyarakat dan pemimpin lokal, sekaligus memberikan solusi konkret atas berbagai permasalahan di lapangan. Meski di era pemerintahan B.J. Habibie, konflik Maluku tidak terselesaikan, tetapi B.J. Habibie dapat menyelenggarakan pemilu pertama di era reformasi dalam keadaan damai. Pelaksanaan pemilu 1999 di Ambon dapat berlangsung dengan baik. Presiden Gus Dur membuka diri mendengar masukan dari kalangan akademisi, ulama, pendeta, tokoh masyarakat, dan ormas, guna mencari solusi penyelesaian konflik. Ambon, berbagai desakan dari perwakilan tokoh agama dan masyarakat meminta agar pemerintah menarik Laskar Jihad dari Ambon dan menangkap kelompok FKM Front Kedaulatan Maluku yang dipimpin Dr. Alex Menyepiuti. FKM dinilai mempropagandakan kemerdekaan Maluku lepas dari Indonesia. Ketua Alex Menyepiuti, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, pernah bertugas sebagai dokter di kawasan pertambangan nikel yang dikelola Antam Pulau Gebe Halmahera, tengah 1978 sampai 1983. Alex Menyepiuti melarikan diri ke luar negeri dan meminta swaka politik ke Amerika Serikat, bukan ke Belanda. Pendekatan dialog damai mengalami kendala disebabkan oleh dalam konflik. Ambon yang terlibat dalam konflik bukan hanya masyarakat di wilayah Maluku tetapi juga kekuatan di luar Maluku. Bahkan kekuatan internasional ikut bermain. Perdamaian di Ambon harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus mendorong dan menciptakan perdamaian. Hasil in-depth interview dengan anggota Laskar Jihad. Kenapa mereka ikut dalam konflik Ambon? Pendapat mereka, pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi warga negaranya. Mereka datang ke Ambon untuk membelah saudara seiman. Mereka terpanggil melawan gerakan separatis RMS. Menjaga kedaulatan NKRI, jangan sampai Ambon merdeka lepas dari Indonesia. Seperti Timur Timur, Ustadz Jafar Umar Talib memiliki perang di beberapa negara antara lain di tahun 1987 sampai 1989. Pernah bergabung dengan tentara Afghanistan, berperang melawan tentara Uni Soviet di Afghanistan. Selama ini keluarga ex-KNIL asal Maluku di Belanda mengalami stigma sebagai pendukung RMS. Dan sering dikaitkan dengan konflik Ambon 1999 sampai 2002. Dari hasil in-depth interview, kami dapat memahami pandangan dan simpati diaspora Maluku di Belanda atas tragedi kemanusiaan konflik Ambon 1999 sampai 2002. Mereka berharap pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pembangunan Maluku secara adil. Semangat untuk memperjuangkan negara RMS sudah memulai menurun seiring waktu. Generasi ketiga dan keempat sudah hidup berbaur, banyak yang menikah dengan warga negara Belanda. RMS menjadi entitas budaya-budaya yang menyatukan orang Ambon di Belanda. Keberadaan diaspora ex-KNIL dan keluarga di tahun 1951 yang berjumlah 12.500 orang. Di tahun 2018 diperkirakan sebanyak 70.000 jiwa. Pertanyaan besar diaspora ex-KNIL, kenapa negeri Maluku, yang kaya akan sumber daya alam, tetapi saat ini tertinggal dari segi pembangunan sumber daya manusia? Pertanyaan diaspora ex-KNIL memiliki dasar argumentasi, sebab di era kolonial banyak intelektual Hindia Belanda yang berasal dari Maluku, khususnya Ambon dan Saparua. Beberapa ilmuwan dan pemimpin nasional asal Saparua dan Ambon antara lain, Prof. Jewet Agustinus Wabesi kelahiran Saparua yang dijuluki Bapak Nuklir Indonesia. Laksamana Madya tituler Yohanes Lei Menawa Perdam, dijuluki Bapak Puskesmas Indonesia, kelahiran Ambon. 8 provinsi yang ditetapkan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, dipimpin oleh 3 orang gubernur yang berpendidikan Eropa. Gubernur Sumatera Mester Tengku Muhammad Hasan lulusan Universitas Leiden Belanda. Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi lulusan Universitas Zurich Swiss. Gubernur Maluku Mester Johannes Latuharhari lulusan Leiden Belanda. Pendidikan dasar di Ambon dan Saparua di era kolonial Belanda, salah satu yang terbaik di Indonesia, sehingga lulusannya bisa bersaing di berbagai kampus di Batavia dan Eropa saat itu. Presiden RMS, Dr. Christian Soumokil lulusan Leiden Belanda. Negaranya ilegal, tetapi ijazah presidennya legal. Ini menunjukkan semua suku di Indonesia memiliki kemampuan dan keunggulan kalau diberikan fasilitas dan kesempatan pendidikan yang sama.
dialog damai yang melibatkan partisipasi tokoh masyarakat, muncul kesamaan pandangan dan kesadaran bersama bahwa konflik Ambon bukan konflik yang muncul secara alami tetapi konflik yang dimainkan oleh banyak aktor dengan berbagai kepentingan. Yang dirugikan adalah masyarakat Ambon. Masyarakat Ambon akan tertinggal dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Apabila konflik terus berlanjut, tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan masyarakat Ambon dari keterpurukan hidup. Satu-satunya jalan adalah berdamai, lupakan yang telah terjadi dan bangun masa depan yang lebih baik. Hadi Basama, 2023. 3. Mengoptimalkan potensi damai. Masyarakat Ambon memiliki banyak potensi konflik dan juga potensi damai. Masyarakat Ambon sejak lama dikenal memiliki kearifan lokal yang menyatukan dua komunitas yang berbeda, pulau, negeri, dan agama yang kita kenal dengan pelagandong. Pelagandong adalah ikatan persaudaraan oleh dua atau lebih negeri, adat yang berbeda agama, dan dilarang saling mengawini dengan kewajiban saling menjaga dan melindungi, dan saling membantu. Misalnya kalau ada gereja, masjid atau rumah adat Baileo dibangun Mushuli Selan. 2023. Pelagandong terikat oleh sumpah adat leluhur mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh dapat ditampilkan sumpah adat antara Gandong negeri Sit yang beragama Islam di Pulau Ambon dan negeri Au yang beragama Kristen di Pulau Saparua. Sumpah ini diucapkan oleh kedua masyarakat negeri pada saat upacara adat panas Gandong Pela. Bunyi sumpah adat tersebut adalah sebagai berikut. Saat terjadi konflik agama di Ambon, negeri yang berbeda agama justru saling menjaga dan melindungi karena mereka terikat dalam ikatan pelagandong. Misalnya warga negeri Paso yang beragama Kristen, dalam perjalanan melewati negeri Batu Merah yang beragama Islam akan dilindungi oleh warga dari negeri Batu Merah. Demikian sebaliknya, walaupun mereka berbeda agama, tetapi memiliki hubungan keterikatan pelagandong. Negeri-negeri ada di Ambon juga menempatkan pendatang menjadi bagian dari masyarakat adat dengan sebutan orang dagang. Ini menunjukkan masyarakat negeri-negeri di Ambon sejak lama terbuka dan memiliki hubungan perdagangan dengan dunia luar. Para pedagang Arab, Cina, Bugis, Jawa, dan Sumatera yang telah lama mendiami dan melakukan kegiatan perdagangan dengan negeri-negeri di Ambon. Sebutan orang dagang bukan hanya diperuntukkan kepada para pedagang, tetapi kepada para pendatang umumnya. Berbagai suku bangsa pernah memimpin Provinsi Maluku antara lain Gubernur Maluku kedua Provinsi Maluku, yang menjabat dari tahun 1955 sampai 1960, bernama Muhammad Josan Sutan Bidorajo, kelahiran Pariaman Sumbar 1906. Muhammad Josan sebelum menjabat Gubernur Maluku pernah menjadi Bupati di Agam Sumatera Barat. Partai Nupsi mendukung Muhammad Josan menjadi Gubernur kedua Maluku, mengalahkan calon dari Partai Masyumi Abdullah Solisa dan Parkindo Dr. Jelaimena, Gubernur Maluku ketiga yang menjabat dari tahun 1960 sampai 1965 bernama Muhammad Padang, merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan, mubalik dari Kotoano Kabupaten Solok yang bernama Haji Nurdin bergelar Pusako Bagindo Bungsu. Di era Orde Baru Gubernur Maluku ada yang berasal dari suku Sunda. Tasikmalaya Hasan Slamet menjabat Gubernur Maluku 1976 sampai 1987. Gubernur Maluku yang berasal dari suku Jawa yaitu Sumitro, Sumeru, Sukoso. Saat penyelesaian konflik Ambon, pemerintah mengangkat Gubernur yang berasal dari Sulawesi Utara Sinyo, Heri Surundajang 2002 sampai 2003. Musik menjadi salah satu potensi damai di Ambon. Kehidupan orang Ambon tidak bisa dipisahkan dengan musik. Lirik lagu Ambon banyak memberi pesan moral, hubungan persaudaraan, cinta kepada orang tua terutama ibu, kecintaan terhadap kampung halaman. Musik selain menciptakan suasana riang, musik bisa menyatukan perbedaan dan melupakan konflik yang terjadi. 4. Perjanjian damai atau peacemaking. Konflik Ambon yang menjadi isu internasional mendapatkan perhatian dari berbagai negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Presiden RI saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri menugaskan Menko Kesra Yusuf Kala dan Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjejaki perundingan damai konflik Ambon. Presiden Megawati menghindari campur tangan negara asing dalam penyelesaian konflik Ambon. Resolusi konflik Ambon, menurut Yusuf Kala, harus dilakukan dengan cara perundingan. Komunitas yang berkonflik
dipertemukan oleh pemerintah. Dengan perundingan maka masing-masing pihak akan saling terbuka, muncul kesadaran yang lahir dari nurani. Dengan perundingan konflik segera dapat dihentikan, masyarakat kembali dapat hidup secara damai. Tidore Burhanuddin, 2020. Yusuf Kala membangun komunikasi dengan Gubernur Maluku Saleh Latuconsina untuk menjembatani komunikasi antara kedua komunitas yang bertikai. Komunikasi yang dibangun oleh Yusuf Kala dan timnya bersama pemerintah daerah Maluku melahirkan gagasan perundingan damai Malino II. Kesepakatan Perjanjian Malino kedua adalah suatu upaya untuk menghentikan pertikaian antara komunitas Islam dan Kristen. Untuk mewujudkan perdamaian maka diawali dengan penghentian konflik. Setelah konflik berhenti, barulah pembangunan rumah penduduk dan rumah ibadah dibangun baru. Setelah itu, relokasi pengungsi dilakukan. Perjanjian Malino kedua berlangsung di Malino, kota kecil pegunungan Sulawesi Selatan, menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 12 Februari tahun 2002. Kesepakatan Perjanjian Malino kedua sangat memiliki pengaruh terhadap perdamaian di Ambon. Dalam Perjanjian Malino II, pemerintah melakukan intervensi membuka ruang dialog antar kedua kelompok, Islam dan Kristen, lewat dialog yang melibatkan kepala adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Proses dialog bukan merupakan hal yang mudah, mengingat masing-masing pihak telah kehilangan rasa saling percaya. Dengan demikian, yang pertama dilakukan adalah membangun rasa saling percaya antara dua kelompok. Meski selepas Perjanjian Malino kedua masih bermunculan letupan konflik, tetapi eskalasi konflik Ambon mengalami penurunan. Aktivitas pendidikan dan ekonomi mulai berangsur-angsur membaik. Dalam Perjanjian Malino, tidak hanya menyepakati perjanjian damai, tetapi juga menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai Problem Solving Conflict Resolution yang dikenal sebagai Deklarasi Damai Malino II. Perdamaian di Ambon tercapai hasil dari intervensi pemerintah pusat top-down, dan juga atas inisiatif dan peran aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Betenap. Perjanjian Damai Ambon yang ditandatangani di Malino kedua Sulawesi Selatan, tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, tetapi pemerintah ikut menandatangani kesepakatan. Malino II perwakilan pemerintah sebagai representasi kehadiran negara. Bentuk intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik terbagi atas 5 langkah, yaitu arbitrasi penyelesaian masalah di luar pengadilan, mediasi dan konsiliasi mencari kesepakatan, yakni menyediakan jalur komunikasi antara kedua pihak, membantu mengidentifikasi isu-isu yang dipertentangkan oleh mereka yang berkonflik, menuju interaksi langsung, dengan tidak ada keharusan kedua belah pihak ketemu secara langsung. Berikut dengan cara fasilitasi dan mediasi murni Peter Harris dan Ben Willy. 2002, utusan peserta dari komunitas Islam dan Kristen dalam pertemuan Malino kedua terbangun kesadaran bersama bahwa konflik Ambon harus diakhiri, agar masyarakat Ambon dapat keluar dari penderitaan. Dalam konflik Ambon 1999, tidak ada pihak yang menang atau kalah. Semuanya merasakan penderitaan yang sama. Sulit dibayangkan konflik Ambon yang sangat rumit dan memakan banyak korban jiwa dan harta dapat diselesaikan lewat perundingan Malino II. Kesepakatan damai dalam Malino kedua tidak akan tercapai apabila para utusan perwakilan komunitas Islam, komunitas Kristen Protestan, dan komunitas Kristen Katolik memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda. Pemerintah sebagai fasilitator perundingan berhasil membangun komunikasi dan kepercayaan dari masing-masing utusan perundingan bahwa perundingan damai yang mereka lakukan bukan untuk mengakui kekalahan satu dengan yang lain. Tidak ada yang menang dan kalah dalam konflik Ambon. Kesepakatan Damai Malino kedua, kemenangan untuk semua masyarakat Ambon, Maluku, dan Indonesia. Kita dapat menyelesaikan konflik sesama anak bangsa tanpa bantuan asing. Konflik Ambon tidak bisa didekati dengan cara adversarial, yaitu melihat penyelesaian konflik dengan pendekatan kalah atau menang. Kita melawan mereka dan harus memenangkan perundingan secara keseluruhan. Penyelesaian perundingan Malino kedua harus dilihat dengan pendekatan reflektif, di mana masing-masing utusan perunding harus membangun rasa empati dan kesadaran bahwa konflik yang terjadi di Ambon telah mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, dan korban baik materi maupun korban jiwa. Oleh karena itu, konflik harus diakhiri untuk kepentingan bersama. Dalam melakukan negosiasi, para utusan harus berpikir integratif, dengan melihat kebutuhan dan keinginan kedua kelompok komunitas, bukan hanya mengutamakan kepentingan sendiri.
Sebab apabila dalam negosiasi ada pihak yang merasa dirugikan, maka perdamaian mungkin bisa disepakati dalam perundingan, tetapi tidak bisa dilaksanakan di lapangan. 5. Pembangunan dan penegakan hukum. Penyelesaian konflik harus diikuti dengan pembangunan dan penegakan hukum untuk pemenuhan rasa keadilan dari masyarakat. Penegakan hukum dilakukan selepas perjanjian Malino II, dengan mengembalikan aset dari para pengungsi yang ditinggalkan akibat konflik. Rumah para pengungsi yang telah hangus terbakar dibangun kembali. Berbagai fasilitas umum, seperti rumah ibadah, masjid dan gereja dibangun oleh pemerintah. Fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintah mendirikan fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan di Universitas Patimura. Prof. Fazli Jalal ikut andil dalam pendirian Fakultas Kedokteran Unpati. Pusat-pusat ekonomi dibangun dan difungsikan kembali, agar masyarakat dapat merasakan kehidupan secara normal. Konflik Ambon memberikan pelajaran yang berharga bagi masyarakat. Perdamaian dapat terwujud berkat kerjasama semua pihak, pemerintah, tokoh masyarakat, dan civil society. Sebagai pembelajaran dari konflik Ambon, perlu dipikirkan manajemen masyarakat plural, sebagai tata kelola, masyarakat yang majemuk, yang komprehensif dan berkeadilan bagi semua identitas yang berbeda. Beda. Tony Pariela, 2023. Pasca konflik Ambon, TNI dan Polri bersama Pemda melakukan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan. Program dari Pangdam 16 Patimura, 2015-2017 Maijen Doni Monardo, yang dikenal dengan emas biru dan emas hijau, mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat Maluku. Program emas biru dan emas hijau adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sumber daya laut dan pertanian, yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan agraris di Maluku. Program emas biru dan emas hijau perlu dilanjutkan oleh Pangdam selanjutnya. Perdamaian di Ambon harus terus dijaga. Ada beberapa permasalahan pembangunan di Ambon pasca konflik yang dapat menjadi bom waktu, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sangat liberal, memunculkan berbagai konflik di tengah masyarakat. Lembaga agama dan budaya harus tetap dijaga untuk menjadi pemersatu. Masyarakat jangan ikut terseret dalam politik praktis untuk kepentingan sesaat yang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Pengangkatan TNI, Polri, dan ASN harus juga memperhatikan jalur afirmasi bagi masyarakat adat lokal. Kerusakan lingkungan akibat investasi tambang dan properti, konflik agraria dan batas negeri atau desa harus diselesaikan dengan musyawarah penegakan dan kepastian hukum secara adil. Segregasi pemukiman terpisah berdasarkan agama. Pemerintah perlu membangun perumahan nasional yang penghuni terdiri dari berbagai agama dan budaya, contoh Perumnas Weyami, yang memiliki ketahanan masyarakat yang kuat saat berhadapan dengan konflik Ambon. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum ada di Ambon dan Maluku. Banyak terjadi konflik agraris yang melibatkan investor, pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat hukum adat menjadi korban. Untuk menjaga dan melindungi tanah adat, kelestarian budaya adat istiadat Nusantara, kami mendesak kepada DPR dan Presiden untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang telah masuk di program legislasi nasional sejak tahun ke-2009. Pengalaman pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Ambon dapat dijadikan pembelajaran dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang belum terselesaikan sampai saat ini. Misalnya konflik antara KKB dengan pemerintah Indonesia, konflik Papua yang telah memakan banyak korban jiwa, baik di kalangan KKB maupun TNI Polri. Warga sipil, pendekatan keamanan sampai saat ini belum dapat menghentikan konflik di Papua. Kami mengusulkan agar pemerintah menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan dialog damai, melibatkan unsur pimpinan KKB, pemerintah pusat dan daerah, dialog bersama yang difasilitasi pihak ketiga, tokoh bangsa, mantan presiden, dan wapres, tanpa melibatkan negara asing di dalamnya. Mantan-mantan presiden dan wapres mestinya tidak sibuk lagi mengurus partai politik. Jadilah juru damai, tokoh pemersatu bangsa, ikut menyelesaikan konflik di Indonesia, bukan sebaliknya menjadi bagian dari konflik sosial dalam masyarakat. Jangan ada lagi air mata yang menetes dan darah yang tumpah di tanah Indonesia. Ingat pesan leluhur Katong semua basudara, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging.